saya Septiana Della. Saya bersekolah di SDN Murung Sari 5, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ayat Maulana. Saya bersekolah di SD Negeri 24 Banda Aceh di Kota Banda Aceh. Halo, perkenalkan nama saya Kristabel Clara Stefanus Nasution. Saya bersekolah di SD Negeri 10 Kota Bangka Pinang, Bangka Belitung. Salam kenal. Halo, perkenalkan nama saya Latifah Pamela Gania. Saya bersekolah di SDN Polisi 1 Kota Bogor. Salam kenal, dadah. Halo, perkenalkan nama saya Afifah Prakosa. Saya bersekolah di SD Asalam Kota Bandung. Salam kenal. Assalamualaikum. Halo, perkenalkan nama saya Adara Yasmin Priyadi. Biasa dipanggil Adara. Saya bersekolah di SD Negeri 7 Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Fariski Ramadika Putra. Panggil saja Dika. Saya bersekolah di SDN Cipinang Besar Selatan 16 Pagi, Jakarta Timur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Halo, nama saya Yulia Latifah Syarina. Saya bersekolah di SDN 164 Karangpaulang, Kota Bandung. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitri Rahmi. Saya bersekolah di SDN 001 Batang Kota, Petalatang. Salam kenal semuanya, merdeka. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lalu Nizar Rayan. Saya bersekolah di SDN 22 Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Salam kenal untuk semua. Dadah. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Ifadani. Saya bersekolah di SD Negeri 7 Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Salam kenal. Assalamualaikum. Halo. Perkenalkan nama saya Nadia Sofikalis. Saya bersekolah di SD Islam Nurul Firdaus, Kota Bekasi. Salam kenal. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Sahdan Daud Ali Lutfi. Saya bersekolah di SDN Murung Sari 5, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kota Amuntai, Kalsel. Halo, perkenalkan nama saya Benedikta Suci Aprilia Pranita Ginting. Saya bersekolah di SDS Nasional Plus Pelita Insani, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Salam kenal semuanya, dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, seluruh sahabat sekolah dasar yang ada di Indonesia. Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini saya Nikni Kartika ditemani dengan KN Vira menemani sahabat sekolah dasar dalam acara Ngobrol Pintar bareng sahabat sekolah dasar. Seperti yang kita ketahui bahwa hari ini kita sudah mulai masuk di bulan Agustus, di mana di bulan Agustus ini ada beberapa hari yang istimewa, seperti diantaranya hari lahirnya ASEAN yaitu tanggal 8 Agustus, kemudian ada Hari Pramuka tanggal 14 Agustus, dan satu lagi yaitu hari yang sangat bersejarah yaitu tanggal 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, tentunya adik-adik semua ingat dan sangat tahu ya kapan Indonesia meraih kemerdekaan. Itu tepatnya bulan Agustus nanti, tanggal 17, bulan Agustus ini tanggal 17 Indonesia akan
merayakan hari kemerdekaannya yang ke-76. Nah, senang sekali di edisi Ngobrol Pintar kali ini Kakak menghadirkan peserta didik yang ada di seluruh Indonesia, beberapa perwakilan di daerah, untuk menemani Ngobrol Pintar ini dengan topik yaitu sekitar Hari Kemerdekaan. Nah, untuk itu di sini sudah hadir beberapa peserta didik yang ada di ruang virtual. Ada tepatnya 14 peserta didik yang akan ngobrol pintar pada kesempatan pagi ini. Nah, untuk mengawali pembicaraan kita, karena saat ini kita masih berada di masa pandemi COVID-19 ya, di mana banyak di antara sahabat-sahabat sekolah dasar yang masih melakukan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Nah, untuk mengawali bincang kali ini, mungkin Kak Niknik ingin mendengar cerita dari teman-teman yang ada di sini, dari sahabat sekolah dasar, bagaimana proses pembelajaran kalian selama masa pandemi ini. Apakah sudah ada yang melakukan pertemuan pembelajaran tatap muka terbatas, atau memang sudah melakukan pembelajaran dari awal, atau bahkan sebagian besar melakukan pembelajaran jarak jauh dengan belajar dari rumah. Yang pertama, kesempatan diberikan kepada Filia dari Kota Bandung. Silahkan. Cara saya belajar ini masih belajar di rumah secara menggunakan media Zoom, Google Meet, mengerjakan APD siswa, di print atau dikerjakan di buku tugas. Untuk olahraga dan PDP biasanya menggunakan buku praktek. Untuk mengisi waktu luang, Filia biasanya bermain dengan adik, bermain piano, dan menemani Bunda olahraga di rumah. Oh iya, suka olahraga apa, Filia? Zumba dan cardio dance. Asik ya, Zumba. Kita nanti setelah ini kita Zumba bersama ya, Kak Fira, sahabat-sahabat sekolah dasar. Kita ingin dengar juga seperti halnya tadi Filia, seperti apa sih pembelajaran yang ada yang dialami sekarang, yang dilakukan, apakah PTM atau masih belajar dari rumah, seperti apa? Kristabel? Baik Kak, makasih atas pertanyaannya. Sudah 1 tahun lebih, saya menjalankan pembelajaran online atau daring di rumah. Karena hal ini disebabkan karena virus COVID-19 yang tak henti-hentinya merajalela di negara kita, Indonesia. Wah, serunya. Kami melaksanakan pembelajaran daring atau online-nya dengan menggunakan Zoom Meeting atau Classroom. Di awal pembelajaran, Ibu Guru akan menjelaskan tentang materi dan inti soal yang akan dikerjakan nanti. Lalu di akhir kelas, Ibu Guru akan memberikan tugas yang akan dikerjakan secara mandiri nanti. Terkadang juga setelah selesai kelas, kami sering berbicara dan saling menyapa sesama teman. Kami sering bercanda dan bercerita tentang apa yang ingin diceritakan selama ini. Iya, biar mengurangi kebosanan ya. Hobinya apa di rumah, Abel? Untuk mengisi waktu luang saya semasa pembelajaran online atau daring ini, saya melakukan 2 les. Ada les berenang dan les taekwondo. Wow. Walau hanya 1 atau 2 kali seminggu, tapi setidaknya ada tugas lah Bu, ada kerjaan yang bisa dilakukan semasa pembelajaran online ini. Iya, jadi selain belajar, mengerjakan tugas-tugas di rumah, ada aktivitas lain ya. Kemudian yang ketiga, Ahyar Zahid Maulana. Di awal-awal COVID, saya masih belajar daring, tapi masuk 2021 udah mulai PTM, tapi masih terbatas. Kalau hobi, saya suka bermain sama saudara-saudara atau kawan-kawan yang di luar.
Mungkin karena ada beberapa teman juga yang sama, Kaniknik sekarang ingin tahu yang sudah melakukan pertemuan tatap muka di sini siapa, boleh unjuk tangan? Sekolah saya sudah melaksanakan tatap muka di sekolah sejak bulan September 2020. Sampai sekarang karena sekolah saya sekolah percontohan tatap muka di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya Kaniknik ingin ke KN Vira untuk melanjutkan ngobrol-ngobrol kita tentang tema, lebih ke tema untuk ngopi kali ini, yaitu terkait pemahaman peserta didik atau sahabat-sahabat kita tentang arti merdeka. KN Vira sudah siap? Baik, Kaniknik. Halo adik-adik semua. Halo. Ya, terima kasih. Tadi Kaniknik sudah sempat bercerita kalau Agustus ini bulan yang spesial. Kali ini kita akan mencoba untuk memaknai arti merdeka bagi adik-adik. Bagaimana pengalaman kamu ketika merayakan Hari Jadi Indonesia sebelum pandemi dan sesudah pandemi? Sebelum pandemi, Filia merayakan HUT RI dengan mengikuti banyak perlombaan seperti menghias sepeda, lomba makan kerupuk, karnaval baju adat, memasukkan paku ke dalam botol, menggigit sendok sambil membawa kelereng, dan lomba menggambar. Waktu menggambar, Via menang juara 2. Gambarnya seperti ini. Sebelum adanya pandemi, biasanya sekolah kami mengadakan lomba menghias ruangan kelas. Kami menghias ruangan kelas kami dengan hiasan berwarna merah. Lalu, kami mengikuti beberapa kegiatan lomba HUT RI, seperti lomba balap karung, lomba tari tambang, dan ada juga perlombaan tari belincah. Tari belincah adalah tari khas kota, tarian khas dari Bangka Belitung. Lalu setelah pandemi, saya hanya bisa menonton TV saja, menonton upacara bendera. Kalau sebelum pandemi, saya pagi-paginya dulu nonton TV dulu, lihat upacara bendera di Istana Presiden. Setelah itu sore-sorenya saya jalan-jalan ke lapangan untuk lihat acara-acara lomba-lomba 17 Agustus. Kalau sekarang yang saat pandemi sekarang, saya jarang kemana-mana, cuma nonton TV di rumah atau main HP. Palingan main sama kawan-kawan kayak tadi yang saya bilang. Sebelum pandemi, saya biasa merayakan hari kemerdekaan dengan ikut lomba, balap karung, dan tarik tambang, dan lain-lain. Tetapi setelah pandemi, saya hanya bisa menonton TV saja. Sebelum pandemi, saya bisa mengikuti upacara bendera dan mengikuti perlombaan di sekolah dan di RT juga. Tapi jika pandemi, tidak bisa mengikuti upacara bendera dan tidak mengikuti perlombaan, hanya di rumah saja dan hanya melihat upacara dari TV. Oke, terima kasih sharingnya adik-adik. Nah, berikutnya nih kita ingin tahu sebetulnya apa arti merdeka menurut adik-adik. Arti merdeka bagi saya itu adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Sebagai pelajar, kemerdekaan itu adalah kemenangan, yaitu menuntut ilmu sebanyak mungkin. Untuk berprestasi kita membutuhkan perjuangan, yaitu seperti membeli buku, mengorbankan waktu untuk belajar, mengorbankan tenaga untuk mengerjakan latihan soal-soal dari sekolah. Halo teman-teman. Nah, kalau menurut saya,
Arti kemerdekaan adalah kebebasan yang diartikan sebagai kesempatan yang seluas-luasnya. Contohnya, merdeka dalam ilmu, berkreasi, berinovasi, berprestasi, serta yang lain-lain. Bagi saya, merdeka adalah mendapat hak yang sama dalam menuntut ilmu, tanpa merasa dibedakan status sosial. Misalnya, pekerjaan orang tua. Kaya atau miskin, semuanya sama. Menurut saya, merdeka adalah mendapat kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri dalam meningkatkan kreativitas, baik dalam bidang seni maupun olahraga, meski di tengah pandemi COVID-19. Ya, terima kasih Alisha, dan berarti merdeka itu bebas. Dan tadi juga ingat Rifat menambahkan bebas itu tetap harus bertanggung jawab gitu ya. Nah, berikutnya ada Latifa Pamela Gania. Silakan Pamela. Kemerdekaan itu adalah kebebasan untuk berbicara dan menyampaikan pendapat-pendapat kita. Terima kasih. Nah, mengingat ini adalah hari ulang tahun Republik Indonesia yang kita cintai, Kak Fira ingin tanya nih, apa sih yang paling kamu sukai dari negara ini? Kak Fira akan coba tanya dengan Nadia Sofi Kalista. Silakan Nadia Sofi. Hal yang paling kusuka adalah lagu Indonesia Raya. Gagah sekali, terutama saat kemenangan Grecia Poli pas Olimpiade Tokyo. Saya juga suka makanannya, beraneka ragam dan enak-enak. Tarian-tarian Indonesia itu bagus semua. Meriah! Wah, terima kasih Tata. Betul. Ketika lagu Indonesia Raya begitu megah, begitu hikmat, begitu membuat kita merinding gitu ya, ketika dikumandangkan di Olimpiade 2020 ketika para pejuang olahraga memenangkan medali emas gitu ya. Kemarin seru sekali memang. Terima kasih Tata. Kalau menurut saya paling suka banget itu sama kenampakan alamnya, itu masih asri. Dan orang-orangnya itu masih orang-orang Indonesia itu masih ramah karena masih menganut sopan dan santun. Ya, terima kasih Abi. Untuk berikutnya ada Fitri Naila Rahmi. Silakan. Yang saya sukai dari negara Indonesia yaitu keberagaman budayanya, yaitu pakaian, makanan, dan tarinya. Saya sangat menyukai tarinya, sebab tarinya banyak sekali makna yang terkandung dalam situ. Terima kasih. Saya suka budaya Indonesia yang banyak sekali, yaitu berbagai bahasa, budaya, dan lain-lain yang banyak. Saya juga suka warga yang ramah di sekitar saya. Terima kasih. Terima kasih Fariski. Wah, ini disebut lagi nih, warga Indonesia ramah-ramah, suka saling membantu. Nah, berarti adik-adik juga punya nih sepertinya keramahan itu dengan teman-teman yang lainnya. Nah, itu juga nanti bisa memberikan inspirasi ke teman-teman lain. Kita juga harus bertegang rasa, walaupun kita berbeda-beda, beragam, tapi kita juga bisa berteman dan bermain bersama, belajar bersama. Nah, Kak Fira akan coba tanya kepada beberapa adik-adik. Misalnya kita tanyakan dulu terkait dengan apa yang kamu harapkan dari Indonesia 5 tahun ke depan. Harapan saya untuk Indonesia 5 tahun ke depan sudah pasti Indonesia akan semakin sehat. Semoga tidak ada COVID lagi, tidak ada PPKM lagi. Saya bisa bebas mengunjungi kakek, nenek, dan saudara-saudara di daerah, dan bisa bebas bermain bersama teman tanpa masker dan tanpa jaga jarak. Dan saya berharap semua yang disusahkan karena COVID ini segera pulih. Sekian. Wah, itu kita harapan semua teman-teman, semua Bapak Ibu, kakak-kakak semuanya. Itu juga harapan kita bersama, Indonesia semakin sehat ke depannya. Saya berharap Indonesia itu bebas dari COVID dan akan menjadi negara yang maju. Ya, terima kasih.
Terima kasih adik-adik sharingnya. Untuk berikutnya kita akan cerita kembali, kita akan banyak berdiskusi dengan Kaniknik. Kami persilakan kepada Kaniknik. Terima kasih sahabat-sahabat sekolah dasar. Kita sekarang dihadapkan pada era informasi teknologi informasi yang semakin canggih. Nah, sahabat sekolah dasar dituntut untuk cepat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Untuk kesempatan kali ini, Kaniknik lanjut ke terkait profil pelajar Pancasila, ingin mendengar suara dari lalu Nizar Ryan. Ada ya, masih tetap stay ya. Lalu Nizar Ryan tahu nggak sih apa itu profil Pancasila, profil pelajar Pancasila? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, dan berkelebihan global. Baik. Oke, itu tadi salah satu dari nilai pelajar profil, dari salah satu profil dari pelajar Pancasila, yaitu berketuhanan, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. 3. Gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Terima kasih. Terima kasih. Kan ini sudah dengar suaranya 2 dari Praya dan dari Bogor ya. Mungkin ada yang ingin memberikan contohnya dari 6 profil pelajar Pancasila. Ketuhanan Yang Maha Esa itu seperti sholat 5 waktu, menghormati orang tua, menghargai orang lain. Profil yang pertama itu ada 5. Yang pertama ada profil akhlak beragama, akhlak pribadi, kemudian akhlak kepada manusia, kepada alam, dan akhlak bernegara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu berkebinakaan global. Tidak membedakan teman dalam bergaul. Berkebinakaan global ya. Jadi kita tidak harus membuka wawasan kita, tidak hanya budaya yang ada di Indonesia, tapi kita juga harus mengenal budaya yang ada di luar, tapi tetap menghargai dan tetap menghormati sesama budaya walaupun itu tidak sesuai, tapi harus saling menghargai antar budaya-budaya yang berbeda, itu termasuk diantaranya berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga yaitu profil pelajar Pancasila, gotong royong. Bergotong royong di sekolah. Kemampuan untuk melakukan kerjasama secara bersama-sama. Betul, itu contoh penerapan profil pelajar Pancasila gotong royong. Jadi gotong royong ini tidak hanya terbatas pada aktivitas yang kita biasa lakukan, misalnya seperti kerja bakti, tapi kita juga harus bisa berkolaborasi dengan sahabat-sahabat lainnya gitu kan. Jadi tidak hanya dengan yang dengan satu tujuan, satu pendapat, tapi juga kita bisa berkolaborasi dengan berbeda pendapat untuk menambah wawasan kita. Tetap saling menghargai ya, saling menghargai dan bertoleransi dengan yang berbeda pendapat sekalipun. Baik, itu tadi yang ketiga. Yang keempat, mandiri. Contohnya kita harus mandiri mengerjakan tugas, mandiri mengerjakan sesuatu atau tanggung jawab. Baik, itu tadi yang keempat ya, mandiri. Jadi mandiri tidak hanya terkait urusan pribadi, tapi kita juga mandiri. Kita sadar akan kemampuan diri kita sendiri, dan kita ketika nanti punya cita-cita, punya harapan, kita dapat mengukur sejauh mana kemampuan kita untuk mencapainya, sehingga kita punya usaha atau kekuatan untuk mencapai cita-cita tersebut. Selanjutnya yang kelima, bernalar kritis. Contoh bernalar kritis itu contohnya dapat memecahkan suatu masalah dengan solusi yang tepat. Contohnya. Dan yang terakhir, dari untuk profil pelajar Pancasila ini, silakan Fitri.
kreatif, contohnya itu mampu menghasilkan gagasan dan karya. Seperti ini. Apa itu? Boleh diceritakan pada sahabat-sahabat yang ada di sini? Nggak usah. Ini adalah pose dari piring, nggak nampak, nggak ke rekod. Apa itu? Poster yang dibuat dari piring. Nggak nampak, nggak ke rekod. Oh gitu. Itu siapa yang buat? Saya. Untuk tugas sekolah atau memang ingin membuatnya sendiri tugas sekolah? Ya. Dikumpulkannya di foto ya paling ya? Iya. Menemukan sesuatu yang baru untuk dijadikan sesuatu. Iya, contohnya Dika pernah membuat apa? Yang sesuatu yang misalnya tugas sekolah atau memang keinginan Dika sendiri? Harus sebentar Kak. Baik. Kita lihat kreasi yang dibuat oleh Dika. Ini itu apa? Coba disampaikan sedikit kepada sahabat yang ada di sini. Siklus cuaca untuk tugas. Oh, siklus cuaca. Oke, baik. Ini karena faktor gambarnya mungkin agak sedikit ini, jadi itu dibuat untuk tugas sekolah ya? Iya. Itu tadi 6 profil pelajar Pancasila yang ingin diwujudkan oleh pemerintah negara Indonesia, khususnya dalam menjadikan siswa, menjadikan peserta didik di seluruh negara Indonesia, di seluruh Indonesia menjadi pelajar yang Pancasila ya, pelajar yang memenuhi profil Pancasila yang 6 tadi. Dari ke-6 profil pelajar Pancasila tadi, ada yang ingin membuat suatu resume atau suatu kesimpulan bagaimana kita seharusnya dalam profil Pancasila ini dan hubungannya dengan kemerdekaan. Harus kita terapkan agar Indonesia itu menjadi negara yang maju, penduduknya juga dia tuh ramah-ramah, berprestasi, dan dapat berinovasi. Kemudian Indonesia juga menjadi negara yang mandiri sehingga tidak bergantung kepada negara lain. Soalnya Indonesia bisa memproduksi vaksin sendiri dan tidak perlu mengimpor obat-obatan. Membentuk manusia unggul dan pelajar sepanjang hayat. 2. Pelajar yang kesehariannya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tadi Kak Niknik sudah sampaikan 6 karakteristik pelajar Pancasila, terus adik-adik tambahkan bagaimana keseharian dari ke-6 karakteristik profil pelajar Pancasila. Pancasila kita sudah tahu semua, ada 5 sila, dan harapannya dengan ada ke-6 karakter itu di setiap peserta didik di seluruh Indonesia, mudah-mudahan Indonesia harapannya jadi lebih maju, terbebas dari COVID sesuai dengan harapan adik-adik tadi ya. Berharap Indonesia ke depannya lebih maju, bisa menemukan teknologinya sendiri, mandiri, tidak tergantung dengan negara lain. Juga kita tetap bisa menghargai budaya orang lain, berkebinekaan global, dan juga tetap bangga dengan budaya kita sendiri, budaya Indonesia. Luar biasa sekali Kak Niknik. Terima kasih sekali lagi sahabat-sahabat yang sudah bergabung di Road Virtual. Mudah-mudahan kita dapat mengisi kemerdekaan ini dengan apa yang kita bisa ya, terutama kita bekerja, kita belajar dengan giat agar cita-cita tercapai sehingga kita dapat memajukan Indonesia setahun, 5 tahun, dan mungkin berapa puluh tahun yang akan datang. Terima kasih sahabat-sahabat sekolah dasar. Kita tutup dengan yel-yel sekolah dasar. Sekolah dasar. Saya Niknik Kartika dan Kak Envira undur diri. Terima kasih atas partisipasinya.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kita nyanyi sama-sama ya. Agustus tahun 45, hari kemerdekaan kita, merdeka sang dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, kami merdeka tetap merdeka, semua hal yang masih di kandung badan. Tetap setia, mempertahankan Indonesia. Tetap setia